Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Irba Sabita dengan NPM 2201050005 dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Prinsewu Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang angka PMS secara global, nasional, kabupaten, dan provinsi guna untuk memenuhi tugas yaitu mata kuliah kebidanan komunitas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Junta Desri Ayu STM MK dan Ibu Siti Rohani SST BDM MKes. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita mulai. PMS atau yang sering disebut dengan penyakit menular seksual. Secara global, IMS mempunyai dampak besar terhadap kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh dunia. Lebih dari 1 juta IMS tertular setiap hari pada tahun 2020. WHO memperkirakan terdapat 374 juta infeksi baru yang disebabkan oleh 1 dari 4 IMS, yaitu ada chlamydia, yaitu berjumlah 129 juta, dan ada gonore 82 juta, sifilis 7,1 juta, dan trichomoniasis 156 juta. Lebih dari 490 juta orang diperkirakan hidup dengan herpes genital pada tahun 2016 dan diperkirakan 300 juta wanita menderita infeksi HPV. Penyebab utama kanker serviks dan kanker dubur di antara pria yang berhubungan seks dengan pria, diperkirakan 296 juta orang hidup dengan hepatitis B kronis secara global. Hepatitis B menyebabkan sekitar 820.000 kematian pada tahun 2019. Sebagian besar disebabkan oleh sirosis dan karsinoma hepatoseluler. IMS seperti gonore dan chlamydia merupakan penyebab utama penyakit radang panggul dan infertilitas pada wanita. Dan juga sekitar 5.000 orang terinfeksi HIV setiap hari di seluruh dunia. Di antaranya 4.400 orang dewasa berusia di atas 15 tahun dan 47% dari 4.400 orang adalah wanita di Afrika bagian selatan dan timur. Insiden HIV pada wanita muda yaitu 15-24 tahun menyumbang 26% dari infeksi HIV. Statistik tetap tinggi meskipun kampanye pencegahan meluas dan peningkatan terapi antiretroviral atau ART. UNAIDS menandai wanita muda di negara itu sebagai kelompok prioritas dan pencegahan HIV untuk membantu mencapai tujuan global dalam mengakhiri AIDS. Sebagai kondisi buruk kesehatan masyarakat pada tahun 2030, UNAIDS 2019 pada tahun 2018, prevalence HIV pada orang dewasa 15 sampai dengan 49 tahun. Selanjutnya, secara nasional yaitu salah satunya Indonesia merupakan negara urutan kelima paling beresiko IMS di Asia. Total kasus IMS yang ditangani pada tahun 2018 adalah 140.803 kasus dari 430 layanan IMS. Jumlah kasus IMS terbanyak adalah di tubuh vagina atau klinis, yaitu 20.962 dan cervicitis atau proctitis, yaitu lab ada 33.205 kasus. Dari perkiraan CDC yaitu 20 juta kasus infeksi baru per tahun, separuh di antaranya ialah orang muda berusia 15 sampai 24 tahun. Penyakit ini dapat menyerang pria maupun wanita atau umaria. Prevalensi infeksi menular seksual atau IMS pada tahun 2011 di mana infeksi gonore dan chlamydia sebesar 179% dan sifilis sebesar 44% pada kasus HIV atau AIDS selama 8 tahun terakhir mulai dari tahun 2005 sampai 2012 menunjukkan adanya peningkatan. Di Indonesia, orang terinfeksi HIV adalah 0,4%. Perkiraan jumlah OTH atau HIV adalah
220.000 untuk wanita lebih dari 15 tahun dan 400.000 untuk pria lebih dari 15 tahun dan 640.000 atau 0 hingga 14 tahun untuk anak-anak. UNAIDS Indonesia 2020. Selanjutnya pada bagian provinsi, yaitu Provinsi Bandar Lampung. Di Provinsi Bandar Lampung pada tahun 2015, kasus HIV tertinggi yaitu ada di Kota Bandar Lampung sebanyak 314 orang, pada jenis kelamin laki-laki ada 222 orang atau 60,82%, perempuan ada 108 orang atau 39,18%. Kabupaten Lampung Tengah ada 17 orang, Kabupaten Tulang Bawang ada 12 orang, Kabupaten Lampung Timur ada 9 orang, Kabupaten Tulang Bawang Barat ada 18 orang, Kabupaten Pringsewu ada 4 orang, Kabupaten Pesawaran ada 1 orang. Kasus AIDS di Kota Bandar Lampung ada 128 orang. Kasus sifilis Kota Bandar Lampung ada 7 orang atau data Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 2015. Bila dilihat dari berdasarkan capaian per kabupaten, maka Kota Bandar Lampung jumlah IMS paling tertinggi penyakit infeksi menular atau cervicitis dan 1.681 orang. Ukus genital 49 orang, sifilis dini 38 orang, herpes genital ada 38 orang. Yang terakhir yaitu ada kabupaten. Dengan Kabupaten Pringsewu, data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu menunjukkan per Januari 2021 data 160 OTH yang dirawat ada 50 OTH perempuan atau 31,2% dan 110 OTH laki-laki atau 68,8%. Berdasarkan usia, baik pria maupun wanita berada pada kelompok usia 15-49 tahun. Menurut survei pendahuluan orang dengan HIV atau AIDS, sebagian besar dari 30 orang berisiko tinggi atau HIV meskipun didasarkan pada kejadian HIV atau AIDS pada wanita itu masih lebih sedikit daripada pria. Namun, karena pasti pola penularan atau HIV atau AIDS dengan faktor risiko pada wanita di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu. Belum diketahui riwayat IMS dengan kejadian HIV atau AIDS di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu ada sebanyak 1 atau 2% responden dengan riwayat IMS pada kelompok kontrol, sedangkan ada sebanyak 10 atau 20% responden dengan riwayat IMS berada pada kelompok khusus. Baiklah, selesai sudah penjelasan dari saya. Berikut tadi adalah yaitu penjelasan tentang angka kejadian PMS secara global, nasional, kabupaten, dan provinsi. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys.